Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu penguji uji kinerja UKM PBG batch 4 tahun 2025. Perkenalkanlah, nama saya Imron Syadi. Saya mahasiswa PBG dalam jabatan tahun 2025 di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan nomor mahasiswa 2501091137762. Saya akan melaksanakan praktek pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja di Madrasah Arya Abu Darin dan Bojonegoro pada hari Sabtu tanggal 17 Januari 2026 dengan mata pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam, materi pokok Daulah Umayyah kelas 10. Semoga dalam pelaksanaan uji kinerja diberikan kelancaran dan kesuksesan. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak pagi ini? Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Sebelum kita mulai kegiatan kita, yaitu KBM, kegiatan belajar mengajar, mari kita berdoa terlebih dahulu supaya kita mendapatkan ilmu yang manfaat dan barokah dan mendapatkan ridho dari Allah SWT. Mungkin untuk memimpin doa dari teman kalian, ada yang ingin memimpin doa? Siapa? Nabila. Ya, silakan. Mbak Nabila. Teman-teman, mari kita berdoa supaya pembelajaran ini berjalan lancar dan semoga kita dimudahkan dalam menerima ilmu dan bermanfaat. Berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sholli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wasya Rabbi kulla syai'in ilma wa qini sidri ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Nah, selanjutnya Bapak ingin mengabsen anak-anak semuanya. Pada hari ini siapa yang tidak masuk teman-temannya? Yang tidak masuk siapa? Terus yang lainnya? Oke. Kenapa tidak masuk? Karena sakit. Oke. Dah. Untuk teman-teman kita yang sekarang ini tidak bisa mengikuti pelajaran, tidak bisa masuk sekolah karena sakit, malah kita doakan bersama-sama semoga diberikan kesembuhan oleh Allah Taala. Amin. Oke. Nah. Ya, selanjutnya kita sebagai warga negara Indonesia, malah kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Nah, sebagai wujud cinta kita, cinta kepada negara kita bersama-sama. Ya, marilah kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Mungkin dari teman-teman kalian ada yang ingin memimpin. Ya. Untuk semuanya diharapkan untuk berdiri. Ya. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku, marilah kita bersatu, Indonesia bersatu.
Merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Dah, silakan untuk duduk kembali. Nah, anak-anak, ini perhatikan video yang akan Bapak tayangkan di layar TV. Nanti bisa dilihat bersama-sama. Ya. Fun fact, arsitek utama Alhambra adalah Muhammad bin Al-Anwar dari dinasti Nasrid yang mendesain istana ini agar selaras dengan alam dan spiritualitas Islam. Istana semua ini mencerminkan filosofi Islam tentang harmoni dan ketuhanan. Salah satu keajaiban Alhambra adalah air mancur singa. Tahukah kamu? Air mancurnya sebenarnya adalah jam air. 12 singa di sekelilingnya mewakili jam, dan mereka menyemburkan air bergantian sesuai waktu. Khalife, taman kerajaan yang menawarkan pemandangan spektakuler kota Granada. Tempat ini dulu menjadi tempat peristirahatan para sultan. Fun fact, arsitek utama Alhambra adalah Muhammad bin Al-Anwar dari dinasti Nasrid yang mendesain istana ini agar selaras dengan alam dan spiritualitas Islam. Adalah air mancur singa. Tahukah kamu? Air mancurnya sebenarnya adalah jam air. 12 singa di sekelilingnya mewakili jam, dan mereka menyemburkan air bergantian sesuai waktu. Sayangnya, sistem ini rusak saat diperbaiki pada abad ke-15. Keajaiban lain, teknologi airnya. Alhambra memiliki sistem irigasi canggih yang membawa air dari pegunungan Sierra Nevada ke seluruh istana, menciptakan efek sejuk di tengah panasnya Spanyol. Tak hanya istana, ada juga Generalife, taman kerajaan yang menawarkan pemandangan spektakuler kota Granada. Tempat ini dulu menjadi tempat peristirahatan para sultan. Ya, anak-anak, setelah menyaksikan video tentang arsitektur Masjid Agung Damaskus dan Istana Alhambra Al-Andalusia, bagaimana menurut nilai-nilai Islam tercermin dalam desain bangunan tersebut, seperti keindahannya, keseimbangan, dan fungsi. Ya. Ini jelaskan pula pesan sejarah dan peradaban apa yang ingin disampaikan melalui arsitektur bangunan tersebut bagi generasi masa kini. Nah, mungkin dari teman-teman kalian, teman-teman semuanya. Saya Pak, sesuai pendapat saya melihat dari keindahan ornamen geometris dan kaligrafi yang menunjukkan kecintaan terhadap seni tanpa melanggar ajaran tauhid. Bagus jawabannya. Saya menjelaskan secara detail ya arsitektur Masjid Agung Damaskus dan Istana Alhambra di Andalusia. Nah, terlihat bahwa nilai-nilai Islam sangat tercermin dalam desain bangunannya. Nah, hal ini tampak dari keindahan ornamen geometris dan kaligrafi yang menunjukkan kecintaan terhadap seni tanpa melanggar ajaran tauhid. Nah, keseimbangan antara fungsi dan estetika juga terlihat jelas. Apakah sudah paham terkait video ini, anak-anak semuanya? Ya. Oke. Jika Daulah Umayyah hari ini, kalau sudah paham semuanya, ini jika Daulah Umayyah hari ini, dari ini sebuah komitmen politik yang berat
Apa pentingnya sebuah amanah dalam menjaga keutuhan? Bapak akan menyampaikan tujuan pembelajaran hari ini. Ya. Yang pertama, nomor 1, murid dapat menganalisis proses lahirnya Daulah Umayyah sebagai inspirasi untuk mengamalkan sikap komitmen dalam menjalankan amanah yang benar. Dengan benar. Nomor 2, murid dapat menganalisis perkembangan peradaban dan ilmu pengetahuan pada masa Daulah Umayyah dan di Damaskus sebagai inspirasi dalam mengamalkan sikap semangat menuntut ilmu atau cinta ilmu dengan baik. Yang nomor 3, murid dapat menganalisis proses lahirnya Daulah Umayyah di Andalusia sebagai inspirasi untuk mengamalkan sikap dinamis dan bersungguh-sungguh dalam menggapai cita-cita di era digital. Nah. Baiklah anak-anak, ya, Bapak akan menyajikan masalah kontemporer yang akan kita diskusikan bersama, yaitu di era digital akses informasi itu sangat luas. Namun mengapa literasi masyarakat justru menurun dan hoak itu merajalela? Kenapa? Mungkin ada yang bisa ditanyakan dari anak-anak? Saya, Pak. Ya. Mengapa di era digital dengan akses informasi yang sangat luas, tingkat literasi masyarakat justru mengalami penurunan dan hoaks semakin mudah menyebar? Yang kedua, faktor apa saja yang menyebabkan rendahnya literasi digital masyarakat meskipun teknologi informasi semakin maju? Oh gitu. Ya. Oke. Akses informasi itu sangat luas. Nah, literasi masyarakat justru menurun dan hoak itu semakin merajalela karena tidak semua orang itu memiliki kemampuan atau memilih dan memverifikasi informasi dengan baik. Nah, banyak masyarakat yang hanya membaca judul tanpa memahami isi secara utuh, serta mudah terpengaruh oleh emosi, opini dan provokasi, itu pasti. Selain itu, media sosial memungkinkan informasi menyebar dengan sangat cepat tanpa proses penyaringan, sehingga berita palsu itu lebih mudah dipercaya dan dibagikan. Terus rendahnya budaya membaca itu sangat kurangnya pendidikan literasi. Dari situlah marilah kita belajar terkait digital dengan memanfaatkan digital yang tersedia. Bapak akan menayangkan video ya. Terlebih dahulu, tunggu sebentar. Berjumpa lagi dalam video dengan Adanya saya Penjuru Audio. Nah, pada kesempatan kali ini pada mata pelajaran sejarah Korea Fisika kita akan belajar tentang dinasti Umayyah. Dinasti Bani Umayyah, kerajaan Islam penguasa Asia, Afrika, dan Eropa. Dinasti didirikan oleh Muawiyah bin Abu Sufyan bin Umayyah pada tahun 41 Hijriah atau 661 Masehi. Dinasti Bani Umayyah ini terbagi menjadi dua. Yang pertama, Umayyah yang berbesar di Damaskus yang memerintah pada masa 661 hingga 750 Masehi. Kemudian dilanjutkan Umayyah di Andalusia pada tahun 756 hingga 1031 Masehi.
Kita akan fokus membahas Umayyah di Damaskus. Daulah Umayyah di Damaskus berdiri selama 90 tahun dengan Damaskus sebagai ibu kota pemerintahannya. Daulah ini didirikan oleh Muawiyah bin Abi Sufyan pada tahun 14 Hijriah atau 691 Masehi. Dia sekaligus menjadi seorang khalifah melalui penurunan wilayahnya. Di sini dipimpin oleh Abdurrahman bin Abdullah al-Khawiti. Dengan keberhasilan perluasan wilayah ke beberapa daerah, baik di timur maupun di barat, wilayah kekuasaan Islam pada masa periode ini betul-betul sangat luas. Daerah itu meliputi yang pertama di Spanyol, kemudian yang pertama pada masa Muawiyah bin Abu Sufyan mendirikan dinas pos dan tempat tertentu dengan menyediakan kuda yang lengkap dan perawatannya di sepanjang jalan. Selanjutnya Muawiyah Abu Sufyan juga menjadikan hakim atau qadhi menjadi profesi tersendiri. Kemudian pada masa Abdul Malik bin Marwan, Bani Umayyah mencetak uang tersendiri pada tahun 659 Masehi dengan memakai kata-kata dan tulisan Arab. Ia juga memperlakukan bahasa Arab sebagai bahasa resmi administrasi pemerintahan Islam. Pada masa Al-Walid bin Abdul Malik, yakni 705 hingga 715 Masehi meningkatkan pembangunan yang begitu bersahabat, yaitu sekali ini yang membawa asal dari Bani Sa'asli seperti ini, hingga asal ini itu dan ilmu yang berhubungan dengan itu, serta ilmu kedokteran. Diskusi dalam memecahkan masalah. Kita bentuk diskusi kelompok ya. Setiap kelompok nanti terdiri dari 5 anak secara heterogen. Ini apa? Suka ya, Mbak. Nah, nanti kalian akan saya bagi tugas-tugasnya untuk tiap kelompok. Kelompok pertama, coba nih Pak. Sudah ya, sudah terbagi tugasnya, LKPD-nya. Sudah terbagi, sudah saya bagi kelompok untuk tugas-tugasnya di LKPD itu. Nanti untuk kelompok 1 ini nanti akan mengajarkan tentang menganalisis proses lahirnya Daulah Umayyah dan nilai-nilai amanah. Ya. Di kelompok 1, ya, kelompok 1 sini, nanti kelompok 2 sini itu menganalisis kemajuan ilmu pengetahuan di Damaskus dan semangat menuntut ilmu. Ya. Terus untuk tugasnya nanti Bapak untuk memilih ya, pemilihan tugasnya ini nanti berupa PowerPoint atau PPT ya, Bapak, seperti itu ya. Nanti berupa slide ya. Oke. Untuk LKPD-nya ini nanti sampean diskusikan bersama-sama, dapat dikerjakan secara kelompok. Ini sudah berkelompok ya. Setelah itu anak-anak nanti sambil mengerjakan, Pak Guru mau bertanya mengapa Abdurrahman Ad-Dahil itu mampu bangkit di Andalusia setelah kehilangan segalanya. Nah, udah, silakan untuk berdiskusi bersama-sama ya. Oke.
Nah, saya. Oke. Sudah. Apa yang saya wes. Ya. Mungkin dari apa? Sini ada yang tanyakan tentang apa? Diskusi yang kalian. Pak, saya mau tanya. Saya mau Pak, saya mau Ya, Pak. tanya. Ya. Dalam proses berdirinya Daulah Umayyah, bagaimana amanah kepemimpinan diuji pada para tokoh yang terlibat? Nah, untuk waktu mengajarkan apa? Waktu mengerjakannya, maksudnya waktu mengerjakannya itu sudah selesai. Ya, silakan untuk perwakilan kelompok yang sudah siap untuk presentasi di depan. Silakan dulu. Silakan maju di depan. Nih, Pak. Di sini. Kira. Kenapa? Karya kami. Tapi sebelumnya saya akan memperkenalkan kelompok saya terlebih dahulu. Nama saya Nurul Rahman dan di samping saya. Halo, nama saya Nabila Ramadhani dan di samping saya. Halo, nama saya Aulia Rusna Muntajina. Halo, nama saya Rusna Tulia dan di samping saya ada. Halo, nama saya Jen Sutrisula dan di samping saya ada. Ayo, nama saya Sia Hamid Jumani. Nah. Saya akan mempresentasikan sebuah PPT hasil karya kelompok. Ya, mungkin. Proses lahirnya Daulah Umayyah dan filosofi amanah. Sebuah kajian sejarah dan nilai kepemimpinan. Berita sejarah akar munculnya dinasti. Kronologi peristiwa kunci. Proses lahirnya Daulah Umayyah dan filosofi amanah. Sebuah kajian sejarah dan nilai kepemimpinan. Berita sejarah akar munculnya dinasti. Kronologi peristiwa kunci 36 Hijriah sampai 657 Masehi. Fitnah pertama, perang sipil dan konflik internal yang memecah belah umat. 661 Masehi, wafatnya Ali. Kematian Khalifah Ali bin Abi Thalib membuka jalan perubahan. 661 Masehi, abdikasi Hasan. Hasan bin Ali menyerahkan kekuasaan Satwa Demak. 661 Masehi, berdirinya Umayyah. Muawiyah bin Abu Sufyan mendirikan dinasti Umayyah. Kondisi sosial politik. Situasi pasca fitnah pertama, periode penuh gejolak dengan perpecahan umat Islam yang mendalam. Perpecahan umat. Wafatnya Khalifah Ali bin Abi Thalib, kematian pemimpin sentral, memicu kekosongan dan perebutan kekuasaan. Perebutan kuasa. Kelima Hasan bin Ali. Oke. Dah. Untuk selanjutnya dari kelompok mana yang ingin presentasi lagi untuk maju ke depan dari teman-teman kalian? Mungkin untuk kelompok 4, kelompok 3. Cut. Nah. Oh ya.
ingin presentasi di depan, monggo untuk maju bersama-sama satu kelompoknya. Ya, perkenalan dulu. Bis makanku. Langsung. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil karya kami. Tapi sebelumnya saya akan memperkenalkan kelompok saya terlebih dahulu. Nama saya Husna Afifatul Fauzia dan di samping saya nama saya Ajwa Rahma Maulida. Nama saya Salsabil Mayazara. Ya. Nama saya Melani Tafi Putri Nuridaya. Nama saya Almaira Nur Anggraini. Nama saya Alia Safira. Oke. Saya akan mempresentasikan sebuah PPT hasil karya kelompok 3. Nah, yuk. Transformasi infrastruktur pendidikan di Damaskus era Umayyah, pembentukan fondasi intelektual dalam sejarah Islam. Damaskus, laboratorium sosial dan pusat intelektual. 1. Pusat pemerintahan dan ilmu ibu kota Kekhalifahan Umayyah. Damaskus jadi sentra administrasi. Dukungan kuat memacu pengembangan ilmu pengetahuan. Khalifah Nur ad-Din Zangki mendirikan sekolah dan perpustakaan. 2. Masjid Agung Umayyah, universitas awal bangunan penting, salah satu masjid terbesar di dunia, berfungsi sebagai pusat studi. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo beri. Dah, kasih aplaus untuk kelompok 3. Untuk kalian semuanya. Aplaus. Terus apakah ada pertanyaan dari yang ingin disampaikan? Oh ya. Oke. Pertanyaan sangat bagus. Silakan dijawab untuk kelompok 3. Terima kasih atas pertanyaannya. Saya akan menjawab dari pertanyaan tadi. Dengan menjadikan Damaskus sebagai ibu kota, para penguasa Umayyah menciptakan lingkungan yang stabil dan aman. Kondisi ini mendorong ulama, ilmuwan, dan para pelajar dari berbagai wilayah datang untuk belajar dan mengajar. Penguasa Daulah Umayyah memberikan perlindungan dan fasilitas kepada para ulama, seperti menyediakan tempat belajar di masjid-masjid, serta memberikan penghargaan kepada ilmuwan yang berjasa. Masjid tidak hanya difungsikan sebagai tempat ibadah, tetapi juga sebagai pusat kajian ilmu agama, bahasa Arab, tafsir, hadis, dan ilmu-ilmu lainnya. Damaskus menjadi tempat bertemunya berbagai budaya dan tradisi keilmuan. Penguasa Umayyah relatif terbuka terhadap ilmu dari berbagai wilayah, sehingga memperkaya khazanah keilmuan Islam. Oke. Jawabannya sangat luar biasa. Benar dari jawaban kelompok 3 ini, Damaskus adalah apa? Pusat dari perkembangan ilmu pengetahuan. Karena di sana banyak terdapat cendekiawan dan menghasilkan cendekiawan baru. Ya. Kasih aplaus untuk teman kalian semuanya. Ya. Nah, kalian semuanya sangat luar biasa. Nah, oke, anak-anak, dari hasil analisis kalian, diskusi kalian serta presentasi kalian tadi, kita bisa menarik kesimpulan bahwasanya Daulah Umayyah memiliki peran penting dalam meletakkan dasar kemajuan peradaban dan ilmu pengetahuan Islam dengan menjadikan Damaskus sebagai pusat pemerintahan
sebagai pusat pendidikan dan kajian ilmu ya, dalam bidang ilmu pengetahuan, karena waktunya pembelajaran sejarah kebudayaan Islam ini sudah mulai habis. Bagus anak-anak, untuk pertemuan berikutnya kita akan membahas kemunduran Daulah Umayyah. Ya. Sebelum kita mengakhiri pelajaran hari ini, ya, marilah kita berdoa bersama-sama agar ilmu yang kita terima di hari ini dapat terekam di memori kita dan bermanfaat kelak di masyarakat. Silakan untuk memimpin doa. Mungkin dari teman kalian akan memimpin doa yang akan ingin memimpin doa. Siapa? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Sampai ketemu minggu depan ya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.